Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA Endun bersama AA Endun. Awal Juni 2024 ini ada berita yang cukup menjadi pro dan kontra terkait usulan korban judi online menerima bantuan sosial. Dilansir dari situs mygrador.com, rata-rata setiap pemain bisa kehilangan sekitar 5 juta per bulan. Kerugian ini dapat lebih besar jika pemain terjerat dalam kebiasaan berjudi yang lebih intens atau memiliki masalah kecanduan judi. Pada tahun 2023 saja, diperkirakan kerugian negara akibat judi online ini mencapai 107 hingga 138 triliun per tahun. Melihat efeknya yang sangat buruk ini, pada kesempatan kali ini, Andun akan membahas seputar judi online dari sejarahnya, kenapa kebiasaan ini bisa terbentuk, dan efek buruknya dari semua aspek yang ada. Harapannya, teman-teman Andun semua bisa menghindari kecanduan, perjudian, dan judi online ini sedini mungkin. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk, kita mulai. Judi adalah suatu kegiatan di mana seseorang mempertaruhkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga pada suatu kegiatan atau permainan dengan harapan mendapatkan keuntungan atau hadiah yang lebih besar. Sedangkan judi online berarti bentuk judi yang dilakukan melalui media internet. Judi online mulai muncul pada pertengahan 1990-an seiring dengan perkembangan internet. Tahun 1996, situs judi online pertama diluncurkan, yaitu Inter Casino. Pada tahun 1998, tercatat ada lebih dari 200 situs judi online yang aktif. Tahun 2003, popularitas poker online meningkat drastis, dan puncaknya pada tahun 2010-an, judi online semakin berkembang dengan adanya aplikasi mobile yang membuat akses menjadi lebih mudah dan cepat. Efeknya, pada tahun 2023 ini, menurut Kominfo pada website antaranews.com, jumlah transaksi judi online di Indonesia mencapai sekitar 327 triliun rupiah dengan lebih dari 168 juta transaksi yang melibatkan 3,29 juta warga Indonesia. Judi online ini akan merusak diri kita dari berbagai mekanisme yang mempengaruhi kesehatan mental, keuangan, hubungan sosial, dan legalitas atau hukum. Dari aspek kesehatan mental, judi online dirancang untuk menjadi sangat adiktif, menggunakan mekanisme seperti bonus dan hadiah instan yang merangsang pelepasan dopamin di otak, yang ini dapat menyebabkan kecanduan dan gangguan kontrol impuls, di mana seseorang akan merasa adanya dorongan yang kuat untuk terus berjudi meskipun menyadari konsekuensi negatifnya. Kerugian finansial dan ketidakmampuan untuk berhenti berjudi dapat menyebabkan stres yang signifikan dan memunculkan perasaan putus asa. Kecemasan tentang hutang atau kehilangan uang seringkali berujung pada depresi. Dari aspek keuangan, kecanduan judi online pasti akan menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Orang bisa kehilangan tabungan, aset, dan bahkan beberapa orang meminjam uang dari teman atau kerabatnya, bahkan tidak jarang dari lembaga keuangan atau pinjol, yang mengakibatkan mereka akhirnya terlilit hutang. Dalam kasus yang ekstrim, kerugian finansial yang besar dari judi online dapat menyebabkan kebangkrutan, menghancurkan stabilitas finansial, dan menghancurkan masa depan ekonomi seseorang. Dari aspek hubungan sosial, kecanduan judi online akan mengakibatkan seseorang lebih cenderung melakukan isolasi sosial. Lalu, akibat judi online ini juga dapat memicu konflik dalam hubungan keluarga dan pernikahan. Seperti beberapa kasus yang dilaporkan, ada ibu-ibu di Tasikmalaya yang depresi karena anaknya kecanduan judi online dan akhirnya lebih memilih mengakhiri hidupnya. Lalu, ada juga berita tentang istri menganiaya suami akibat kecanduan judi online. Dan seringkali juga terjadinya perceraian akibat judi online yang pada akhirnya anaklah yang menjadi korban. Kebohongan tentang aktivitas berjudi dan kerugian finansial seringkali memperburuk hubungan, hingga pada akhirnya ketidakjujuran dan perilaku manipulatif yang sering menyertai kecanduan judi online menyebabkan hilangnya rasa percaya dari teman-teman dan anggota keluarga.
Dari segi masalah hukum, kecanduan judi online sudah pasti bermasalah dengan hukum karena permainan ini bersifat ilegal. Selain itu, karena efek candu, seseorang bisa nekat melakukan tindak kejahatan. Seperti contoh pada kasus seorang gubernur di suatu wilayah di Indonesia yang dia melakukan korupsi besar-besaran untuk memuaskan rasa candunya dalam berjudi. Ada beberapa penelitian dan teori yang menunjukkan bahwa kebiasaan berjudi saat dewasa ini dipengaruhi oleh kebiasaan berjudi atau perilaku yang mirip dengan berjudi pada masa kecil. Berikut beberapa poin yang menjelaskan hubungan antara kebiasaan masa kecil dengan perilaku judi di masa dewasa. Yang pertama, pada masa kecil sering terlibat pada aktivitas yang melibatkan unsur keberuntungan dan hadiah, seperti misalnya lotre sekolah, main cabut-cabutan berhadiah, cabut nomor, lempar gelang di pasar malam, dan lainnya. Kebiasaan ini dapat membentuk pola pikir yang menghargai resiko dan hadiah yang merupakan inti dari perjudian. Kedua, pada masa kecil sering melakukan permainan dengan elemen keberuntungan, misalnya permainan kartu, video game dengan mekanisme loot box, mesin capit hadiah atau lebih dikenal mesin capit boneka, undi tiket di time zone, dan lainnya. Studi menunjukkan bahwa elemen ini dapat meningkatkan minat anak pada aktivitas yang mirip dengan perjudian saat mereka dewasa. Yang ketiga, pada masa kecil memiliki kebiasaan jajan yang mengandung unsur judi. Misalkan, jajan permen dengan hadiah undian di dalamnya atau ciki yang berisi hadiah uang di dalamnya. Meskipun tampak tidak berbahaya, namun kebiasaan ini dapat membiasakan anak-anak pada konsep taruhan dan hadiah acak. Pengalaman anak mendapatkan hadiah atau keberuntungan dari jajanan ini bisa menciptakan pemikiran positif terhadap aktivitas yang melibatkan resiko dan hadiah acak, yang mana itu merupakan inti dari perjudian. Nah, itulah beberapa pembahasan mengenai judi online, dampak buruk, dan kebiasaan-kebiasaan saat kecil yang tanpa sadar membuat kita di masa depan dapat menjadi pecandu perjudian. Aktivitas yang melibatkan keberuntungan seringkali menghasilkan pelepasan dopamin di otak, yang merupakan bahan kimia yang berhubungan dengan perasaan senang dan puas sehingga mendorong pada kecanduan. Semoga dengan video ini, para orang tua, anak-anak, dan teman-teman Aandun semua dapat mencegah dirinya dan anak-anaknya dari kecanduan ini sedini mungkin. Sekian video dari Aandun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.